Gimana ya caranya kita memerintahkan seseorang atau menyuruh seseorang menggunakan bahasa Sunda? Well, kali ini aku bakalan bahas itu semua. Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Ujuar di Sundain Yuk. Oke, mungkin teman-teman heran ya kenapa namanya diganti. Awalnya nama channel ini Belajar Bahasa Sunda, tapi kemudian aku ganti jadi Sundain Yuk karena alasannya adalah nama tersebut terlalu umum gitu, dimana aku kayak pengen bikin sesuatu di channel aku yang aku rasa khusus spesial gitu loh. Salah satunya dari nama gitu, dan disampaikan untuk kamu yang spesial. Cile. Nah teman-teman, kali ini aku bakalan ngebahas beberapa cara untuk memberikan perintah atau suruhan kepada orang lain dalam bahasa Sunda yang sering banget digunakan dalam bahasa Sunda. Kenapa aku tag video kali ini dengan muka aku ya? Biasanya kan aku cuman suara sama tulisan. Nah karena kali ini aku bakalan ngebahas secara lengkap dan tidak cukup hanya dengan kata-kata aja gitu loh. Pastikan kamu sudah subscribe dan juga nyalakan notifikasinya untuk channel ini, karena dengan cara itu kamu bisa ngikutin video-video aku. Kalau udah, check this out. Ketika kita ingin menyuruh seseorang, yang pertama kita bisa menggunakan kata gerak. Gerak itu cepetan gitu. Kita bisa menggunakan berbagai kata setelah kata gerak ini. Misalkan, gerak mam. Gerak mam itu cepetan makan dulu gitu. Makan dulu gitu, gerak mam gitu. Atau gerak gitu. Minum dulu gitu. Nah itu kayak gerak itu bisa diikuti dengan berbagai kata yang berhubungan dengan suruhan. Kayak misalkan, gerak bobo, gerak sholat, misalkan kayak gitu. Gerak ibak, ibak itu mandi. Nah itu kita bisa menggunakan kata-kata gerak gitu. Gerak itu segera, cepetan gitu. Gerak mandi dulu gitu, kayak gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kamu bebas menggunakan kata gerak ini, kemudian diikuti suruhannya tadi. Gerak mandi, gerak ibak, gerak mam, gerak sholat misalkan, gerak nikah misalkan, yang kayak gitu. Jadi kita bisa menggunakan kata gerak di awal. Yang kedua, kita bisa menggunakan kata pang. Pang, misalkan, pang nyandakeun kue di lomari. Pang nyandakeun kue di lomari. Jadi kata pang ini bisa diikuti dengan suruhannya tadi. Kayak misalkan, pang ngepelkeun, pang mawakeun duit dina lomari, atau pang nyesehkeun gitu. Jadi kata pang ini biasanya bertujuan untuk ya menyuruh, cuciin dong gitu, pang nyesehkeun, cuciin dong gitu. Terus pang mikenkeun, kasihin dong ke dia gitu, pang mikenkeun gitu, kayak gitu. Jadi ada kata-kata yang namanya pang. Nah si pang ini bisa diikuti dengan suruhan yang akan kita mau. Jadi kita diawali dengan pang nyesehkeun, pang mikenkeun gitu. Kayak pang melikeun gitu, yang seperti itu. Jadi itu suruhan juga. Yang ketiga, kita bisa langsung menggunakan suruhan tanpa ada embel-embel kata di awalnya. Kayak misalkan duduk gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kayak gitu. Nah dalam bahasa Sunda juga sama. Calik misalkan. Terusan bobo gitu. Terusan ya kayak gitu, suruhan-suruhan nangtung gitu, kayak gitu. Jadi itu adalah bentuk suruhan yang langsung to the point gitu loh, kayak gitu. Jadi kamu bisa langsung menggunakan kata dasarnya. Calik bobo gitu. Biasanya calik. Atau ditambahan kayak beberapa kata di belakang, misalkan calik atuh, diam dong, calik atuh, atau nangtung atuh, berdiri dong gitu, kayak gitu. Jadi itu biasa ditambah kata atuh gitu. Atuh itu nggak ada artinya sebenarnya, bisa diartiin dong gitu. Cuman kalau dalam bahasa Sunda itu disebutnya kayak pemanis lah, kayak gitu. Jadi kamu bisa menggunakan tambahan kata tersebut. Selanjutnya, untuk menyuruh seseorang itu bisa diawali dengan kata-kata ulah. Ulah itu dalam bahasa Indonesianya jangan. Ulah gitu. Ulah bangor misalnya. Jangan nakal. Atau ulah lila. Jangan lama gitu. Itu kan diawali dengan kata ulah. Nah, kamu bisa menggunakan kata ulah ini plus kata yang ingin disuruhkan tadi. Kayak misalkan, ulah apa gitu. Jangan mabuk, misalnya. Ulah mabok, gitu. Ulah galak,
gitu. Ulah, apalagi banyak pokoknya suruhan-suruhan, atau ini lebih ke larangan sih, tapi larangan ini kan menyuruh gitu, jangan gitu, menyuruh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi bisa menggunakan kata ulah di awal, kemudian kata selanjutnya apa gitu. Kemudian ketika kita menyuruh, kita juga bisa menggunakan kata-kata sing. Sing biasanya lebih kepada penekanan, kayak misalkan sing alus, yang bagus gitu. Sing itu bisa diartikan yang bagus, sing balik gitu. Sing balik itu yang bener gitu. Nah itu kan sebenarnya suruhan juga gitu, cuman lebih kepada menyuruh sesuatu atau menekankan sesuatu gitu. Seseorang menekankan kepada seseorang agar melakukan sesuatu dengan baik. Dan yang terakhir ada kata puntenlah. Puntenlah itu maaf dong. Biasanya kan kalau kita mau menyuruh atau mau meminta tolong, biasanya diawali dengan permintaan maaf dulu. Nah kita bisa menggunakan variasi ini kayak puntenlah pangnyandakeun ember di WC. Maaf dong, ambilin ember di WC gitu. Kayak puntenlah atau punten. Punten sakedap, bisa puntenlah atau punten sakedap. Punten sakedap pangnutupkeun heula panto. Misalnya kayak gitu. Maaf dong bentar, tutupin dulu pintu, kayak gitu. Jadi itu bentuk suruhan juga, cuma diawali dengan kata-kata punten atau maaf gitu, diawali dengan kesopanan ya. Nah ini juga sangat bisa digunakan gitu. Nah teman-teman, itulah beberapa variasi ketika kita ingin menyuruh atau memerintahkan atau menekankan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ternyata banyak banget variasinya, tinggal kita bisa menggunakan variasi ini sesuka kita gitu, sesuai dengan konteks percakapan kita dengan orang lain. Nah, itulah video kali ini tentang ungkapan-ungkapan untuk memerintahkan seseorang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan ingat namanya ganti ya kalau nanti kamu cari di pencarian YouTube, jadi Sundain yuk gitu. Jadi kamu bisa menemukan video-video bahasa Sunda yang berhubungan dengan bahasa Sunda praktis gitu, dalam artian bahasa Sunda yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara langsung. Itu saja dan salam Sunda. Bye. Hatur nuhun.